Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah para ikhwah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian kita dengan tema yaitu adalah ahkamul halal wal haram fil muamalah, yaitu hukum-hukum halal haram dalam muamalah Islam. Kenapa demikian? Karena kita sebagai umat Islam, kita diberikan sebuah perintah dan larangan. Karena memang kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan, yaitu diberikan akal. Sehingga dengan demikian maka manusia diberikan kemuliaan untuk diberikan taklif. Taklif itu artinya beban. Nah, beban itulah nanti yang disebut dengan perintah atau larangan. Nah, jadi ada perintah, ada larangan. Dan terkait dengan halal haram ini adalah kita sebagai manusia, Allah menghendaki yang terbaik untuk kita. Jadi Allah kan dengan sifatnya yang maha rahman dan maha rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita kebaikan. Nah, maka oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, maka makanlah di atas apa-apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kita hal yang baik. Pokoknya yang baik termasuk diantaranya adalah makanan dan minuman. Nah, maka kita sebagai Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala halal bagi kita, insya Allah itu adalah baik untuk kita. Tapi kalau diharamkan berarti itu pertanda bahwa tidak baik untuk kita. Nah, maka kita sebagai Muslim itu kita sami'na wa ata'na. Maka insya Allah kita selamat. Karena makanan dan minuman ini tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan, tapi juga berpengaruh kepada akhlak. Nah, itu sangat memberikan pengaruh. Bahkan dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang diberikan makanan yang haram, maka doanya ditolak. Doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa salahnya? Dia kan dikasih. Tapi itulah efeknya kan. Artinya dalam hadis itu kan ada orang yang berjalan jauh, berdoa dia, ya Rob, ya Rob. Tapi kata Nabi, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wal malbasuhu haram,
dan pakaiannya haram. Wa guziya bil haram, dan diberikan makanan yang haram. Anna yustajabu lahu du'a, maka jauh harapan doanya mau dikabulkan. Nauzubillah. Maka salah satu yang menghalangi ibadah kita diterima, doa kita diterima adalah karena yang haram, adanya makanan yang haram atau minuman yang haram. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah bagi kami, ikfina bihalalik, yang halal-halal, an haramik, dan hindarkan kami, jauhkan kami dari yang haram-haram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah bagi kami padamu daripada selain engkau. Itu diantara doa yang terbaik. Disebutkan bahwa doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang punya hutang. Diajarkan kepada Nabi baca doa ini, maka kemudian secepat diselesaikan, ditunaikan hajatnya itu. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terbebas daripada hutang. Karena hutang ini kan disebutkan bahwa kehinaan di siang hari dan kegundahan di malam hari, galau. Nah, itu bagi orang memikirkan hutang. Tapi ada juga orang berhutang tidak dipikirkannya. Tapi tidak boleh. Kita harus, kan berhutang itu boleh ya, sesuai tuntunan syariatnya. Tetapi kita harus berniat baik untuk membayarnya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berhutang dan tidak berniat baik untuk membayar, kataballahu lahu sariqan, Allah sudah catat dia sebagai pencuri. Dan kalau insyaAllah berniat baik untuk membayar, insyaAllah dimudahkan oleh Allah. Jadi sahabat ini disebutkan bahwa diajarkan Nabi doa itu sampai dilunaskan semua hutangnya gitu. Maka kita banyak baca doa ini, mudah-mudahan hutang-hutang kita juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada yang berhutang. Tapi jangan kita tes doa itu, berhutang banyak-banyak, habis itu baca doa itu ngetes namanya. Itu tidak boleh. Tapi itulah muamalah. Muamalah itu selagi dibolehkan maka kita butuh, karena memang muamalah ini adalah kebutuhan kita. Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial, ya kan? Kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya saling membutuhkan satu sama lain. Ini makhluk sosial, bukan sosial, tapi sosial. Kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang hukum itu sendiri. Jadi di dalam Islam ada yang disebut dengan dalam kehidupan kita ini ada hukum, baik hukum Islam, hukum adat, hukum berbagai macam hukum. Nah, bagaimana dalam Islam? Islam itu, hukum itu artinya adalah khitabullah ta'ala, khitab Allah. Jadi hukum dalam Islam itu yaitu adalah khitabullah ta'ala, khitab Allah. Khitab itu artinya adalah titah lah, begitu. Titah atau kalam bisa juga nanti. Jadi ya perintah dan larangan itu intinya dari Allah, al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang mana titah ini, khitab ini berkaitan dengan af'al mukallafin, berkaitan dengan perbuatan mukallafin, mukallafina. Mukallaf itu siapa? Kita sebagai manusia, mukallaf namanya. Jadi
Kita ini mukallaf. Walaupun nanti tidak semua manusia mukallaf. Manusia yang mukallaf itu adalah yang sudah kena taklif, itu kena beban. Pertama bahwa dia sudah balik, berakal, balik berakal. Kemudian dia sebagian ulama itu bahwa dia muslim, Islam gitu. Maka kena khitab namanya, taklif, kena taklif. Jadi balik dia. Nah, makanya kalau belum balik dia tidak kena taklif, nggak kena beban. Jadi kalau tidak kena beban berarti tidak terkait dengan hukum dia perbuatannya yang belum balik itu. Maka dia tidak punya kewajiban, dia tidak ada wajib, tidak ada yang haram gitu. Kalau belum balik, tidak wajib sholat gitu. Cuman kalau dia sholat, maka dapat pahala. Pahalanya untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Itu kan, jadi kalau anak-anak kita yang belum balik itu berbuat kebaikan, maka dapat pahalanya untuk kedua orang tua. Tapi dia belum terkena beban karena dia belum balik. Begitu juga dengan orang yang tidak berakal, majnun, orang gila. Maka dia juga tidak terkena beban, tidak terkena taklif, kewajiban. Itu untungnya menjadi orang gila. Ada yang mau? Jadi karena dia tidak berakal, maka dia tidak ada kewajiban gitu. Jadi tidak dan ketika dia warasnya dulu baik, kemudian dia menjadi gila, maka insya Allah dia masuk surga gitu. Jadi orang gila ini bisa jadi lebih mulia daripada kita gitu. Kenapa? Karena dia berbuat larangan, dia tidak berdosa. Kalau kita kan berdosa gitu. Maka tidak boleh kita merendahkan orang gila. Karena syarat daripada kena taklif ini, kena beban, yaitu adalah berakal. Jadi balik berakal, itu syarat umum ya. Nah, jadi mukallaf itu adalah manusia yang memenuhi kriteria, memenuhi syarat, artinya syarat dan ketentuan berlaku. Itu kita sebagai manusia. Maka hukum itu berkaitan dengan perbuatan manusia. Maka yang terkena hukum adalah yang dihukumi perbuatan kita sebagai manusia yang memenuhi kriteria, syarat-syarat yang terpenuhi. Mukallaf, maka kita disebut sebagai mukallaf, taklif, beban. Karena memang dalam perintah ada beban gitu. Tolaban itu artinya permintaan, perintah itu. Karena kalau dari atas ke bawah itu disebut dengan amr namanya, perintah. Kalau dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas disebut dengan doa. Itu. Ini kalau dari atas ke bawah disebut dengan perintah. Maksudnya dari atasan ke bawahan, dari Allah kepada hambanya, itu perintah. Tapi kalau dari makhluk kepada Allah bukan perintah. Ya kan, masa kita merintah Allah kan kurang adabnya kan. Maka kita minta doa namanya. Ya Allah, berikan saya rezeki. Rezeki itu kan macam-macam. Bisa berupa harta, bisa juga berupa kesehatan, bisa juga berupa jodoh yang belum menikah, bisa juga berupa tambahan jodoh yang sudah. Kalau mau lagi, sebenarnya mau semua, cuma nyali yang tidak ada. Nah, jadi kalau dari atas ke bawah maka disebut dengan perintah. Sama juga kita kalau kita di kantor misalnya punya atasan, maka permintaan dia itu berupa perintah.
Tapi kalau dari bawah ke atas maka disebut dengan doa, permintaan. Nah, itu permohonan. Jadi dalam tolaban, perintah, dalam perintah ini terbagi menjadi dua. Bisa dia berupa wajib. Nah, wajib itu artinya apa? Sesuatu yang diminta secara mesti. Nah, itu wajib. Jadi perintah itu terbagi, bisa bersifat wajib, perintahnya bisa juga bersifat sunnah. Nah, kalau dia bersifat wajib berarti harus kita tunaikan. Itu kalau sifatnya wajib. Seperti apa? Seperti sholat. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakah. Nah, jadi ada yang sifatnya wajib. Yang wajib ini pun terbagi-bagi lagi. Ada yang sifatnya itu adalah wajib dengan waktu yang terbatas. Seperti apa misalnya wajib waktu yang terbatas? Seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib dengan waktu yang terbatas. Kenapa? Karena kalau waktu puasa Ramadan itu kapan? 1 bulan kan? Dari awal bulan sampai akhir itu waktunya. Berarti waktunya itu sempit, ya kan? Memang itu waktu. Jadi perbuatannya sama dengan waktunya. Perbuatannya sama dengan waktu. Itu puasa. Jadi puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka perbuatannya sama dengan waktunya. Nah, ada lagi wajib yang waktunya ini lebih luas, lebih longgar daripada perbuatannya. Seperti misalnya sholat. Nah, memang sholat itu waktunya sudah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Bahwa sholat itu sudah ditetapkan bagi orang beriman itu. Nah, tetapi dilihat dari segi waktunya nih, kayak waktu zuhur masuk jam berapa sekarang? Masuk jam 12 lewat 15 misalnya. Selesai sampai nanti jam 15, ya kan? 15 lewat gitu. Nah, berarti kan waktunya lebih luas daripada perbuatannya. Maka ini disebut dengan wajib muwassa namanya. Kalau wajib muwassa itu artinya lapang waktunya. Ada wajib mudayyak. Wajib mudayyak ya tadi, bahwa perbuatannya sama dengan waktunya. Nah, kalau wajib muwassa ini artinya bahwa perbuatannya lebih singkat daripada waktunya, lebih luas. Nah, makanya waktu zuhur ini kan panjang, tetapi sholatnya paling berapa menit, ya kan? Sholat zuhur butuh 5 menit. Lama amat. Jadi kalau berjamaah lumayan lah lama, ya kan? Tapi kalau sendiri setengah menit kayaknya. Karena kalau sendiri itu biasanya kan langganannya kul huwallahu ahad, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Naik dikit paling naik inna a'tainakal kautsar, ya kan? Karena saya pengalaman juga. Jadi kalau sendiri itu singkat. Makanya memang berjamaah itu lebih afdol. Lebih afdol. Jadi kita usahakan senantiasa sholat berjamaah. Pertama, kenapa? Jadi walaupun dia waktunya lapang, waktunya luas, tapi sholat ini as-salatu ditanya apa amalan yang paling afdol ya Rasulullah? Di antaranya adalah as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa salat di awal waktu ridwanullah. Salat di awal waktu itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat di akhir waktu itu afullah, dimaafkan oleh Allah. Kalau dimaafkan berarti ada kesalahan kan gitu. Nah, kalau awal waktu ridwanullah. Terus berjamaah lagi di masjid, maka tentu pahalanya lebih besar. Jadi walaupun
waktunya lebih luas, ada tenggang waktu, tapi sebisa mungkin di awal waktu. Nah, itu hukum yang pertama. Jadi tolaban itu, perintah itu ada yang sifatnya wajib. Nah, wajib itu harus, dan wajib itu juga terbagi-bagi. Ada yang sempit, ada yang lapang. Ada juga wajib itu disebutkan bahwa muayyan. Nah, wajib muayyan artinya sesuatu yang diminta, artinya kewajibannya itu sudah tertentu gitu, tidak ada pilihan. Seperti tadi bahwa perintah sholat, kita diperintahkan untuk sholat, maka yang harus kita kerjakan apa? Sholat. Tapi ada juga yang sifatnya kewajiban itu mukhayyar. Mukhayyar itu artinya ada pilihan. Seperti ketika orang melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah itu ada pilihan. Jadi boleh dia wajib dia menebus gitu. Nah, kalau melanggar sumpah, bersumpah orang, maka wajib dia menebusnya itu. Tapi sumpah yang yang dilegalkan oleh syariat. Karena ada juga sumpah yang tidak dilegalkan itu. Nah, ada batasannya kalau kita nanti mempelajari tentang fikih yang berkaitan dengan masalah itu. Tapi intinya kalau melanggar sumpah, maka ada pilihan, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi boleh dipilih al-itqu, yaitu apa? Membebaskan budak hukumannya. Boleh juga it'amu asyarati masakin. Boleh, atau memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Jadi ada pilihan tuh, boleh dipilih. Pilih yang mana dibolehkan. Al-itqu misalnya. Al-itqu ini apa? Membebaskan budak. Jadi banyak di dalam Islam itu hukuman dalam Islam itu apa? Di antara hukumannya adalah membebaskan budak. Itu menunjukkan bahwa Islam bertahap ingin menghilangkan perbudakan. Jadi Islam tidak suka dengan perbudakan. Jadi memang budaya perbudakan ini sudah ada sejak sebelum Islam. Sudah ada budaya itu. Cuma tidak bisa diangkat sekaligus gitu. Karena kalau sekaligus kan terlalu ekstrim nanti kan. Kalau terlalu ekstrim kan payah juga nanti. Bukan orang mendekat tapi malah menjauh. Maka kita lihat banyak hukum-hukum itu bertahap. Nah, seperti misalnya pengharaman khamar kan bertahap, tidak sekaligus, itu bertahap. Ayat-ayatnya juga bertahap. Nah, itu mengajarkan juga kepada kita bahwa terkadang dakwah ini butuh bertahap, tidak sekaligus, tidak ekstrim itu. Langsung berubah 180 derajat. Karena begitu 180 derajat, besoknya berubah lagi 180 derajat itu. Jadi harus bertahap. Nah, itu kita lihat di dalam Islam. Jadi ada hukuman membebaskan budak gitu. Banyak itu, membebaskan budak. Nah, kenapa? Biar lama-lama budak itu menjadi habis gitu. Makanya salah satu keistimewaan dulu membebaskan budak, pahala yang spesial, pahala yang besar itu. Maka sahabat-sahabat yang punya harta itu rata-rata mereka membebaskan budak. Nah, di samping menolong orang juga nilai sedekahnya. Nah, kan seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan Bilal bin Rabah. Islam tidak suka dengan perbudakan. Jadi jangan ada dalam diri kita ini ingin memperbudak orang. Jadi walaupun perbudakan sudah tidak ada, tapi kadang-kadang ada manusia itu ingin memperbudak orang. Menggaji orang seperti diperbudak. Mungkin kerjaannya banyak bertumpuk, gajinya sedikit. Udah gajinya sedikit diundur-undur pula. Itu memperbudak. Padahal kata Nabi SAW, berikanlah upahnya orang yang kamu upahkan sebelum kering-keringatnya.
dan harus dijelaskan gitu, dan harus punya rasa, harus punya perasaan. Jangan dibebani kerjaan banyak, salah dikit langsung diamuk, langsung dimarah. Itu jiwa-jiwa orang yang memperbudak. Islam tidak suka. Makanya kalau kita misalnya di rumah makan, pesan misalnya kan, pesan teh panas, tiba-tiba yang datang tuh teh dingin gitu. Jangan langsung kepanasan. Karena pesannya teh panas, yang datang teh es gitu, langsung kepanasan, diamuknya. Itu jiwa-jiwa memperbudak. Orang tuh kan juga biasa, namanya manusia, mungkin salah, khilaf dia kan. Maka kita jangan memiliki jiwa ingin memperbudak orang. Bahkan kata Nabi SAW, kalau engkau punya pembantu, maka dudukkan sama denganmu. Apa yang kamu makan, berikan makan yang sama dengan yang kamu makan. Apa yang kamu pakai, berikan pakaian yang sama dengan yang kamu pakai. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kita hari ini seperti itu? Kalau saya tidak ada pembantu. Jadi apa yang bisa dikerjakan, kerjakan sendiri gitu. Tapi kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, punya harta yang lebih sehingga kita bisa punya pembantu, menggaji pembantu, maka kita harus menghargai mereka juga. Jangan seperti memperbudak. Islam tidak suka. Maka Nabi mengatakan demikian. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat nih, Anas bin Malik, apa kata beliau? Khadimtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyra sanawat, selama 10 tahun. 10 tahun kata beliau. Dan kata beliau, beliau tidak pernah marah kepada saya. 10 tahun, tidak sebentar itu kan. Bahkan saya tidak melakukan, dia tidak pernah bertanya Rasul tuh, kalau saya melakukan sesuatu, kenapa kamu lakukan ini? Bertanya aja tidak. Kalau saya tidak melakukan sesuatu, Nabi juga tidak mengatakan, kenapa enggak melakukan ini? Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita tidak bisa mi'ah fil mi'ah 100% seperti beliau, tapi setidaknya kita harus punya perasaan terhadap orang-orang yang ada di bawah tangan kita, maksudnya orang-orang yang membantu kita, membantu hajat kita. Itu di saat dimana akhlak kadang-kadang moral rusak itu. Nah, begitulah Islam. Jadi bagaimana memuliakan, jadi mengangkat derajat manusia gitu. Jadi perbudakan bagaimana bisa dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, banyak hukuman-hukuman itu bentuknya adalah membebaskan budak. Nah, maka ketika orang melakukan pelanggaran sumpah, dia ada wajib tebusannya. Tetapi di situ boleh dia memilih. Sama juga ketika orang misalnya di siang Ramadan berhubungan suami istri. Nah, itu dia juga ada kewajiban, tapi kewajibannya boleh dipilih. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau membebaskan budak, atau memberikan makan kepada 60 fakir miskin, kalau tidak salah. Nah, itu boleh dipilih. Nah, jadi ada pilihan di situ. Karena pernah datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kecelakaan, maksudnya saya melakukan sesuatu pelanggaran ya Rasulullah di siang Ramadan. Nah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, sebulan aja tidak sanggup saya Rasulullah, apalagi 2 bulan kan itu. Nah, maka kata Nabi, bebaskan budak. Bebaskan budak. Saya tidak punya harta ya Rasulullah.
Ya udah beri makan fakir miskin. Enggak juga punya ya Rasulullah. Maka Nabi masuk, diambilnya kurma, beberapa kurma, kata Nabi, ini bawa nih, bagi-bagikan kepada yang membutuhkan, kepada tetanggamu. Kata sahabat, ini di kampung saya yang paling miskin ya Rasulullah. Maka Nabi tersenyum dan mengatakan, ya udah bawa dan bagikan kepada keluargamu. Dan itu Rasulullah. Rasulullah memperlakukan orang dengan lembut itu. Nggak ada beliau mengatakan, kamu ini udah miskin melanggar pula, masuk neraka. Kan tidak ada kan. Itulah Nabi SAW memperlakukan orang. Makanya rahasia Islam menyebar itu karena apa? Karena mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti semuanya harus dimudah-mudahkan, bukan. Tapi ada hal di mana kita berlemah lembut, meskipun nanti ada hal di mana kita juga harus tegas, harus ada yang ditegaskan. Jadi tolab itu perintah, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib ini terbagi-bagi, ada yang sifatnya harus pasti itu yang kita tunaikan, ada juga yang sifatnya masih ada pilihan gitu. Ada yang sifatnya wajib ini, ada yang sifatnya adalah diminta kepada setiap individu, disebut dengan wajib ain. Jadi setiap kita harus melaksanakan. Seperti kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu tidak bisa diwakili, harus kita masing-masing individu ain, wajib ain, setiap masing-masing itu harus sholat. Tidak bisa satu keluarga ada 10 orang sholat 2 orang, yang 8 udah bebas, itu tidak bisa. Itu namanya wajib ain. Ada lagi fardu wajib kifayah. Wajib kifayah. Kalau wajib kifayah ini kalau dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka yang lain sudah terbebas gitu. Maksudnya sudah sudah jatuh kewajibannya gitu. Kalau dilaksanakan oleh sebagian, maka yang lain sudah lepas gitu. Nah, seperti apa? Seperti sholat jenazah, mengurus jenazah, menguburkannya, mengafani, memandikan, itu adalah fardu kifayah, wajib kifayah itu. Ini kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka yang lain sudah jatuh kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah, wajib kifayah. Dan di kita kadang-kadang wajib kifayah ini kalau sudah laksanakan yang lain, kadang-kadang kita sudah tidak semangat lagi. Maksudnya itu udah. Padahal sebenarnya wajib kifayah ini pahalanya juga luar biasa gitu. Nah, maka kalau bisa motivasinya juga sangat besar. Seperti kata Nabi SAW, siapa yang memandikan mayat dan menutup aibnya, maka kalau ada aib dan menutup aibnya, maka akan nanti disediakan pakaian yang istimewa di dalam surga. Jadi udah masuk surga, pakaiannya istimewa pula, kan? Berarti kan luar biasa surganya kan gitu. Itu mandikan jenazah dan menutup aibnya. Jangan pula mandikan nanti ada aib diceritakan, tidak boleh. Karena orang meninggal nih, orang yang sudah meninggal, walaupun dia ada keburukan, dah tutup keburukannya. Kata Nabi SAW, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutlah yang baik-baik dari orang yang sudah meninggal. Makanya kalau ada jenazah nanti dipersaksikan, ini jenazah ini baik atau tidak? Jenazah ini baik. Nah, gitu. Jangan pula, oh, saya kemarin melihat dia, itu tidak boleh. Nah, ini kalau orang sudah meninggal, maka sebut yang baik-baik dari orang yang sudah meninggal. Kecuali kalau ada pahamnya yang bisa menyesatkan orang, ya perlu dijelaskan pahamnya yang menyesatkan itu. Bukan memburukkan, tapi agar bagaimana paham dia, kesesatan dia tidak menjadi dosa warisan gitu. Maka ulama kadang-kadang ulamanya sudah meninggal, dikritisi pemikirannya gitu. Bukan menjelekkan orangnya, tapi pemikirannya
dikritisi gitu. Karena dikhawatirkan nanti menyebar kepada yang lain. Nah, jadi sampai mana kita tadi? Fardu kifayah, wajib kifayah. Nah, jadi wajib kifayah ini walaupun sudah dilaksanakan oleh sebagian orang dan kita sudah tidak wajib lagi, tetapi pahalanya sangat besar gitu. Jadi makanya kan mengurus jenazah ini yang populer sebagai wajib kifayah itu begitu besar pahalanya. Jadi kalau bisa mandikan jenazah, bagus tuh mandikan jenazah. Ada latihan mandikan jenazah, apalagi anak-anak muda. Karena mandikan jenazah ini berat. Capek kalau mandikan jenazah itu. Nah, maka kita lihat kan kadang-kadang yang mandikan jenazah itu orang-orang tua, sudah 60 ke atas gitu. Itu kan sudah payah, repot ya. Nah, kan gitu. Maka anak-anak muda harus turun. Harus belajar cara mandikan jenazah. Jadi anak-anak muda lagi yang mandikan jenazah itu. Kalau orang tua kita kan kasihan. Kadang-kadang itu pula dia, saya meninggal dia gitu. Sempat dia meninggal gimana gitu. Tidak mungkin pula dia mandi sendiri kan. Mandi sendiri tidak jadi jenazah itu. Maka sekuat apapun kita jangan sampai sombong. Karena kalau sudah meninggal, jangankan gerak mandi aja sudah nggak bisa lagi kan. Harus dimandikan orang. Nah, jadi kita harus termotivasi gitu. Selain pahalanya besar, juga di dalam fardu kifayah ini, terutama masalah jenazah ini, di situ ada nasihat yang sangat istimewa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian itu menjadi nasihat yang terbaik. Karena kalau kita sentuh badan dia kan, ya Allah inilah dulu manusia hebat, sekarang sudah terbujur. Besok saya juga begini gitu. Nah, begitu juga dengan mensolatkan. Nah, jadi memang wajib kifayah ini kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka saqata anil akhar. Yang lain sudah tidak wajib. Tetapi jangan diremehkan. Kenapa? Karena pahalanya sangat istimewa. Gitu. Maka kalau bisa kita terlibat dalam hal-hal yang sifatnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Nah itu tolab. Jadi hukum tolab. Jadi tadi bahwa hukum itu adalah titah Allah kepada yang berkaitan dengan perbuatan makhluk, perbuatan manusia, ya, mukallaf ya, bukan manusia secara umum, tapi manusia yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya manusia yang memenuhi kriteria, terpenuhi syarat dan ketentuan untuk dikena taklif. Dalam bentuk apa? Tolaban. Tolaban berarti permintaan, perintah. Nah perintah ini ada yang bersifat wajib. Itu tadi wajib, harus ditunaikan dengan pembagian-pembagian tadi. Lalu kemudian yang kedua, tolaban ini masuk juga mandub, sunnah. Nah, insyaallah nanti kita kaji di waktu yang akan datang. Kita satu-satu. Tidak apa-apa, dikit-dikit yang penting masuk kaji itu. Baik, itu yang bisa kita kaji. Tidak bisa lama-lama ya. Karena kalau lama-lama takut saya ditinggal sendiri sini nanti. Ada yang mau bertanya? Tanya jawab. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.